Mungkin yang bagian horor ya yang Di mana itu? saya sebutin di Alas Baluran. Oh, Alas Baluran. Alas Banyuwangi. Baluran, Banyuwangi, situ Bondo Banyuwangi. Itu yang hal yang paling mengesankan dan baru terjadi, belum ada sebulan ini. 4 kali saya diliatin sesuatu barang gitu bang. Di pinggir jalan berarti? Langsung di pinggir jalan Di pinggir langsung. jalan. Ya. Itu asli atau mungkin Asli. begal? Asli. Mungkin orang mengatakan hoax kalau misalnya saya yang cerita, Iya. tapi kebetulan saya sama dia ceritanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Pengendara Hitam. Nah, di video kali ini saya akan berbincang-bincang atau ngobrol santai bersama nih pasangan bikers ya. Dan motor yang saya review tadi adalah milik Sistadea. Dan ini baru siapa? Boleh kenalan? Nama saya Iwan Pramudya, sering dipanggilnya Higobit. Aslinya dari Magelang, kemudian sekarang lagi ada kerjaan di Semarang. Jadi saya sebagai pacarnya Dea gitu aja. Untuk Sistadeanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Livia Mukti, biasa dipanggil Dea, dan unit saya itu namanya Redon Beat. Saya lahir di Semarang, domisili Semarang, dan insya Allah ini mau buka usaha sama pacar. Mantap ya. Jadi dua orang ini tuh pasangan bikers ya. Dan Bro Higo ini, panggilnya apa, Higo atau Iwan? Enaknya? Banyak yang bilang saya Higo, Oh. banyak yang bilang Iwan. Higo aja ya, enak Higo ya. Bro Higo ini juga punya motor yang sama ya, Beat ya, tapi Beat Street, juga konsepnya touring, tapi berhubung masih di bengkel, jadi yang kesut cuma motor pacarnya aja. Oke, lanjut saja ya. Untuk ini, kenapa Sistadea milih hobi di dunia otomotif? Karena dunia motor kan panas, berdebu. Kenapa milih di dunia otomotif? Dari dulu, dari kecil itu udah terbiasa di panas. Saya dari kecil itu udah kayak ikut ke bidang olahraga, jadi kan panas-panas. Kayak dulu ikut renang itu kan panas, karate panas, volley panas. Jadi kalau soal suka shopping atau make up itu nggak terlalu, soalnya make up itu banyak apa ya, banyak merek-mereknya. Jadi apalagi kulitku sensitif, jadi takut. Apalagi kalau shopping, uangnya itu yang ngeluarin banyak, jadi aku males. Berarti ini nggak pernah make up itu? Ya pernah sekarang. Sekarang. Lalu untuk ini, Bro Higo, kenapa suka di dunia otomotif? Jadi saya pribadi, namanya otomotif itu sebenarnya sudah termasuk dari salah satu hobi gitu loh. Dari kecil juga sebenarnya. Sedikit cerita basic dari keluarga saya, dari Mas, Pak, De, Om, Bapak sendiri itu anak motor. Oh, motor juga. Iya, jadi Bapak King, Om Vespa, yang satu ada yang main custom motor klasik, iya. dan saya sendiri awalnya adalah CB klasik. Oh, CB klasik Awalnya ya, jadi cuman tidak terlalu mendalami. Begitu mendalami dunia motor, begitu pakai motor Beat ini sendiri dah. Seperti itu sih. Lalu kenapa sekarang suka dengan dunia touring? Untuk Bro Higo dulu. Saya pribadi ya, touring itu kan tour, dari kata-kata tour sama ring ya. Mungkin dalam pengertian saya pribadi, tour itu perjalanan, ring itu lingkar. Jadi maksudnya lingkar perjalanan, dalam arti saya pribadi ada apa, menemukan sebuah apa, atau di dalam touring ini kita dapat apa. Menurut saya pribadi lebih kepada sebenarnya bukan dari subkonstruksinya, subnya kan istilahnya kita saudara, terus kita dapat pengalaman, ini kan nanti. Itu urusan lain. Cuman urusan yang paling utama, touring itu dapat apa dari sebuah lingkar perjalanan, itu aja lah saya. Itu kan bisa banyak gitu lah maksudnya. Itu aja sih bang. Oke, ini saya pindah tempat ya, biar enak ngasih mic-nya. Lalu untuk Sistadea, kenapa memilih dunia otomotif yang touring? Emang sih aku suka touring tuh dari SMP sebenarnya. Cuman SMP tuh aku belum dipegangin motor, tapi suka perjalanan jauh. Jadi kalau seandainya libur sendiri gitu,
keluar kota. Main di dalam kota itu jarang. Jadi keluar kota sendiri. Kayak dulu SMP kan di Demak. Jadi keluar kotanya Semarang, Kudus, Jepara gitu. Mantap. Tapi dulu waktu mainan motor udah memang pengen di konsep touring atau pernah konsep sebelumnya? Oh, kalau yang sebelumnya masih baby look. Terus apalagi saya itu lebih suka ke model gede. Jadi motor-motor gede suka. Jadi kayak bentukan kecil-kecil itu kurang suka gitu. Suka yang gede-gede walaupun badan kecil tapi motor gede. Nggak ambil motor langsung yang motor sport atau motor laki gitu? Kebetulan dulu orang tua ngasihnya Beat. Jadinya ya udah yang dimodif Beat. Mau beli motor lagi belum ada usaha. Ini motornya ini ya gede nih. Ngasihnya Beat tapi jadi gede. Halo, kisah bagaimana kalian bisa bertemu ini? Siapa yang mau jelaskan? Mulai dari saya. Ya coba. Oke. Bisa ketemu sama Sis tadi ya. Awal mulai ya Bang ya. Kita kenal di tahun 2018. Saya jelasin dari awal, saya pribadi sebagai rider pribadi punya unit pribadi. Beliau dia juga rider pribadi punya unit pribadi. Biasalah Instagram gitu, biasalah gitu. Biasalah yang lagi viral kan Bang. Instagram kan dia sering di-repost juga tuh sama yang akun-akun ya beat gitu. Kebetulan saya juga dari situlah kita komen, terus kemudian ya saling DM, dari situlah kita kenal. Awal ketemu pertama itu HBD ya Dek ya, HBD 2019. Oh, Baru tahun Ambarawa itu. Ya, Ambarawa yang waktu itu. Nah, kita pertama kali ketemunya loh, pertama kali. Cuman emang itu udah deket, kitanya udah deket. Cuman emang pertama kali bertemunya di situ. Kemudian dari situlah yang namanya Jowo ya. Witing Tresno jalaran saka kulino. Jadi sering gitu loh. Aku sering berhubungan, sering yo teleponan, dari situlah ada rasa gitu. Terus mulai kita jalin pertama kali pacaran juga di tahun 2019 itu. Berarti sekarang udah hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Lalu kalian berdua ini di Semarang ada usaha atau apa? Bener. Kami sama dia punya usaha, mungkin di bagian lebih detailnya jangan dulu ya. Kami sebutin aja intinya di bagian stand makanan kita ya. Baru merintis kuliner ya, yang kuliner bagian merintis, baru mau merintis maksudnya baru dari nol ya? Iya, insya Allah dari nol, dan itu juga buat modal kita berdua. Mau ada hubungan yang lebih serius lagi? Jelas. Lalu selanjutnya kisah-kisah perjalanan yang mengesankan tuh di mana saja itu? Mau siapa yang mau? Ya. Siapa dulu nih? Masih kan aja. Kalau kan dari dua sisi lah, kamu yang paling kesan apa, yang saya paling kesan apa? Ya tak singkat ya Bang ya. Nanti diedit trauma tau. Nanti diedit ya. Iya. Saya pribadi mungkin walaupun belum terlalu jauh, saya dari segi touring dan saya selalu sama beliau, dia sebagai pasangan saya. Touring itu yang paling mengesankan itu sebenarnya banyak, pasti cerita banyak ya Bang ya. Cuman dari hal ini yang saya sukain itu touring itu ya persaudaraan pasti. Jadi dari yang nggak kenal, jadi yang udah kenal, jadi semakin akrab, jadi yang dekat. Makanya saya punya slogan juga di situ. Dalam bahasa Jawa saya punya slogan pribadi sama dia, yaitu sareng rengket sedulur caket. Artinya? Jadi sareng rengket bersama-sama menjadi lebih erat, rengket itu rekat. Sedulur caket, yang tadinya jauh jadi saudara yang sangat caket, deket. Nah, itu maksudnya. Jadi itu persaudaraan. Yang kedua, pengalaman pasti. Pengalamannya banyak dari segi yang horor ya Mbak. Dari segi yang trouble di kota orang, dari segi salah jalan ya, itu seperti itulah. Sasaran Google Map biasanya. Ya. Mungkin lebih ke spesifik lagi, satu hal yang paling mengesankan bagi saya adalah mungkin yang bagian horor ya, yang di mana itu? Saya sebutin di Alas Baluran. Oh, Alas Baluran. Banyuwangi, situ Bondo Banyuwangi. Itu yang hal yang paling mengesankan dan baru terjadi, belum ada sebulan ini. 4 kali saya diliatin sesuatu barang gitu Bang.
Di pinggir jalan berarti. Langsung di pinggir Langsung jalan di pinggir jalan. Ya. Itu asli atau mungkin kayak Asli. begal? Asli. Mungkin orang mengatakan hoax kalau misalnya saya yang cerita, Iya. tapi kebetulan saya sama Dea ceritanya sama. Hmm. Kita bener-bener pas hari itu tuh lihat, tapi kita nggak berani cerita di Oh, situ. oh. Kita keluar dulu baru cerita. Nah, pertama kali nih kita begitu masuk Alas Baluran kan saya sekitar jam 3-an lah. 3 pagi. Heeh. Terus sempet ditelepon anak sana bilang nggak boleh lewat jam segitu, intinya kita mau abang itu selamat gitu katanya. Habis sholat subuh aja, ya udah kita habis mampir di base camp mereka sholat subuh di pom terakhir 5 menit sebelum masuk Alas kita sholat subuh. Habis dari sholat masuklah kita bismillah lah, kita helm dibuka karena memang jujur posisi awang ngantuk sama pengen lihat-lihat ya. Lihat yang begituan. Enggak juga Oh, sih enggak. sebenarnya. Tapi emang aku tuh orangnya kadang nantang, orangnya nantangan. Jadi Tapi maksudnya emang bisa lihat hal-hal kayak bisa. kalau dipaksa nggak Oh, bisa, nggak tapi bisa. kadang merasa gitu loh istilahnya kayak nggak sengaja gitu lihat. Nah aku tuh nantangan, nggak percaya yang orang bilang katanya Alas Baluran tuh mistis, nggak percaya aku awalnya. Setelah ini kejadian masuk kurang lebih 15 menit Bang Fandi, 15 menit masuk kiri jalan nih, cewek duduk seperti ini ngeliatin saya tuh gini. Duduk di mana itu? Di pinggir jalan. Pinggir jalan di pembatas jalan. Saya sama Dea bener-bener langsung, si mama Dea jadi ustadzah dadakan. Di tengah jalan posisi malam gelap dia sholawat. Allahumma sholli, keras nih suaranya. Saya juga di situ lihat merinding. Bismillahirrahmanirrahim, mata cuma bisa ke depan karena nggak berani noleh saya. Bener-bener cewek baju putih semua, dan itu saya dengan mata kepala sendiri saya berani bersaksi, saya lihat sendiri. Saya sampai gemeteran, merinding, udah diem. Habis itu saya jalan lagi. Apalagi itu jalannya terkenal ya, yang katanya jalan tengkorak itu loh. Nah, itu kebanyakan jalur tengkorak. Di orang sana namanya jalur tengkorak ya Dea. Nah, jalur tengkorak. Nah, yang kedua saya lihat dia sempat nyengkrem badan saya gini. Astagfirullahaladzim, dia sempet. Saya juga iya. Saya ngindarin. Jadi saya lihat di mata kepala saya dari kanan saya menuju ke tengah, dia orang nyebrang. Nyebrang kan otomatis kita sebagai orang sadar kan ngindarin itu orang kalau memang itu orang istilahnya. Saya menghindarin, begitu dia astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi gitu. Dia nyengkrem punggung saya, perut saya, terus habis itu astagfirullah gitu. Istighfar, ya istilahnya sebisa-bisa saya ngucap lah. Itu aku sempat ngelihat spion itu orang atau bukan, ya udah itu. Jadi sampai tengah tuh hilang itu orang. Hilang. Enggak, dia saksinya. Tadi kedua itu. Itu kedua. Dua. Yang ketiga, Ketiga. di tengah jalan. Oh. Ya, kita sih itu bukan penampakan, tapi katanya sih baru-baru ini nggak ada orang laka. Cuman kita bener-bener lihat pilok orang laka, 2 orang mati di situ. Kayak orang nggak mungkin kan orang pilok kan gambar orang di tengah jalan kalau nggak mati, maksudnya buat apa seperti itu. Udah itu 2. Yang keempat ini yang paling menurut saya sama Dea begitu apalagi menusuk. itu kan masih subuh, itu kan di Alas nggak ada lampu di jalan, terus ada 2 motor kayak rongsokan ya, yang ya rongsokan habis laka 2 orang lah. Apa itu, dia itu nggak pakai lampu sama sekali. Nah apalagi kan Alas Baluran itu terkenal kan ya, masa iya dia lewat situ nggak pakai lampu. Lah pas lewat situ dia itu sepaneng gini ke depan, tangannya nggak ada, matanya rata. 2 orang itu. Jadi ya udah sampai simpangan. Jadi pas persimpangan itu, Iya, pas simpangan simpangan. Dia tak liatin, bener tak liatin, sepaneng gini, nggak ada lampu sama sekali. 2 orang itu, motor udah rongsokan gitu. Cuma ada kita sama dia itu aja. Itu tanpa tangan sama mukanya rata. Iya, gini sepaneng Umurnya tuh. gitu. Aku paling merinding ini. Ada lagi? Banyak. Jadi masih cerita yang di Alas ini emang nggak boleh. Saran saya untuk bikers lah istilahnya, mungkin yang memang penakut atau memang punya fobia sama hal seperti itu, saran saya di daerah yang jangan cuma Alas Baluran lah, daerah yang agak sempit, utamakan assalamualaikum klakson 3 kali. Ya istilahnya kita permisi lah lewat situ, kemudian sama ya selalu ingat yang di atas. Pasti. Kemudian sama hindari hal-hal atau jalan-jalan yang memang menimbulkan hal seperti itu. Itu kesan yang kita dapat
dari touring kemarin. Terus mengesankan apa lagi ya? Apalagi? Dari itu loh. Iya, biar ini yang cerita lagi viral. Oh yang apa itu? merinding bang. Nah ini bang, jadi di Alas Gumitir namanya. Ini alas ini mulai dari Kabupaten Banyuwangi masuk ke Kota Jember. Oh iya. Nah ini alas terkenal. Ini jalur selatan yang dinamakan Alas Gumitir. Ini salah satu cerita dari beberapa bikers yang saya ketemui. Jadi seperti ini viral, sempat viral. Ada satu cerita di mana sebut saja namanya A, gitu, si A. Tahun berapa ini dia si A ini sebagai rider kapten sebuah klub motornya adalah Scorpio. Dari arah Jember ke Banyuwangi, ngersek nih. Pas begitu masuk kota Banyuwangi, itu malam hari ya. Si B di belakang si A yang rider kapten ini, dia mengatakan, loh si A kemana? Gak ada yang sadar semua bahwa si A rider kapten ini hilang. Gak ada yang sadar. Dan kata-kata saksi mata orang sana, sampai detik ini si A Scorpio yang rider kapten ini gak ditemukan jasad sama motornya sama sekali. Belum ditemukan. Belum sampai ditemukan sampai sekarang. Dan itu yang kata orang yang bisa lihat di sana, memang dia itu dibawa dan jadi arwah sana. Nah, ada cerita menyusul di tahun-tahun ini. Cerita menyusul. Ada anak dari Scoopy. Anak Scoopy lagi touring. Ini saksi matanya yang cerita ini sampai nangis di depan kita. Nangis dia. Kenapa? Karena dia mengalami sendiri cerita ini. Jadi seperti ini. Dia juga ada satu kopgab gabungan katanya mau menuju ke Jember nek gak salah ya, dari Banyuwangi. Dia lewat Alas Baluran ini kebetulan malam juga. Jadi dia sempat di lokasi kejadian tanjakan yang memang dianggap sangat mematikan ini di Alas Gumitir, Alas Gumitir ini. Dia ini jadi seolah kayak ada hal yang mengajak dia untuk ke jalan sini loh, yang lurus gitu kata dia. Ayo ikuti saya. Itu sendirian dia? Enggak, dia ngerse juga. Ngerse juga. Jadi dia di depan sendiri. Biasanya sasaran dari penunggu situ tuh orang yang paling depan sasarannya, karena malam-malam. Nah, dia itu diajak, ayo ikuti saya gitu. Nah, kata dia, saksi mata yang sampai nangis di depan kita itu, dia bilang, dia itu lihat juga baju bikers, motornya Scorpio. Dia berlumuran kayak kotor lah, ada darah, ada lumpur gitu lah. Dia lewat situ. Dia juga manggil si anak Scoopy ini buat jangan ikuti dia, ikuti saya aja. Dia sempat bingung anak Scoopy mau ngikutin yang ini apa yang ini gitu. Yang satunya tuh ngikutin siapa? Satunya siapa? Yang katanya kan Scorpio suruh ngikutin ya Scorpio. Enggak, maksudnya ini kan rombongannya Scoopy. Oh Scoopy ya. Mau disalahin jalan sama penunggu. Oh sama penunggunya. Nah, yang anak Scorpio yang dulu pernah meninggal ini, itu tuh dia sekarang jadi arwah di situ. Jadi dia sempat mau nolongin ya, si anak Scoopy ini. Jadi jangan percaya sama yang ini gitu loh, percaya aja sama saya. Anak Scoopy ini bingung mau ngiri apa kanan. Iya, yang RC bingung mau ngikutin yang arwah atau yang ngikutin yang orang yang si bikers ini ya. Dia sempat bimbang dan kemudian ngikutin lah si bikers ini yang bajunya berlumpur sama ada darahnya. Yang Scorpio itu. Terus akhirnya dia ngikutin lah si ini. Alhamdulillah dari cerita itu dia baru sadar bahwa yang nyelamatin dia nggak jadi dia ke alam lain itu adalah anak yang dikabarkan dulu pernah hilang di Alas Gumitir tersebut. Dia cerita sambil nangis yang saksi ke Scoopy ini. Nah, kemudian ada cerita lagi si LB ya. Nah, dia LB ini juga anggota dari teman-teman anak-anak yang cerita ke saya gitu loh. LB ini pulang dari Jember ke Banyuwangi. Adik kandung. Posisi malam intinya ya, malam. Lampu. Karena dia ya mungkin ada kerjaan atau apa kan, adiknya juga kan bawa adik. Terus mau nggak mau dia langsung patas ke Banyuwangi kan yang ya. Terus si LB ini kan lampunya mati bang. Dia sempat ya negatif thinking lah lewat situ. Terus kemudian negatif, maksudnya sempat bingung. Dia bingung mau lewat apa enggak. Cuman
mau nggak mau dia harus positif lah, bisa lah. Sempet ya namanya cewek kan takut ya. Terus dia tiba-tiba di tengah alas itu, di kejadian yang tanjakan mematikan ini, itu dari belakang ada sosok pakai motor Scorpio nerangin lampu si cewek ini. Keren. Iya. Cerita ini terus ya. Cerita ini lumayan terkenal di sana. Jadi dia itu Scorpio-nya itu tuh ngikutin si cewek ini terus. Jadi cuman dalam arti dia ngasih penerangan ke cewek ini sampai tembus Banyuwangi rumahnya si cewek ini. Si adiknya ini turun. Terus kakaknya bilang, si cewek LB ini bilang, "Dek, ini suruh masuk kakaknya yang tadi nolongin kita." Begitu si kakaknya si LB masuk, si adiknya itu bilang, "Kak, masnya sudah pergi, udah putar balik." Dia bilang, "Motornya apa?" Ya Scorpio, bajunya kok tapi banyak darah sama lumpur gitu. Terus dari situlah itu cerita. Merinding ya. Gemeter terus loh cerita ini terus loh. Katanya ini sama anak-anak Jember Banyuwangi sih, saya kurang paham tepatnya gimana, tapi saya dengar juga katanya sempet di suatu hari apa di setiap tahun itu diperingati si Scorpio ini. Jadi mereka para bikers dari Jember Banyuwangi itu ketemu di tengah alas. Nanti beliau tabur bunga di sana. Ya teman-teman bikers tabur bunga buat menghormati si arwah Scorpio ini. Itu sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Belum Ditemukan. sampai sekarang. Sama unitnya pun belum ditemukan sampai sekarang. Kalau misal laka kan paling enggak tim SAR menemukan ya, Iya. tapi sampai detik ini Ditemukan. belum ditemukan. Itu cerita memang merebak sampai Nusa Tenggara Barat pun kita ketemu orang yang pernah ke alas dan dia cerita itu lagi. Jadi setiap orang yang mungkin ngondisiin saya kebetulan tahu cerita ini, dia pasti cerita. Gitu. Jadi makanya kita jadi kayak percaya gitu loh bahwa di situ itu benar-benar ada seperti itu. Merinding ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini suka duka menjadi, kalau bikers cowok kan udah banyak biasa ya. Ini cewek suka duka menjadi ladies biker itu apa sih?